Oke. Dan izin share screen juga. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah. Oke. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita fit ketiga dan yang akan saya bahas adalah sebenarnya ini mungkin sudah pernah dijelaskan dalam PPT di awal-awal pertemuan, tapi akan saya ulas lagi kenapa? Karena saya melihat waktu kemarin UTS banyak banget yang salah di hal ini gitu. Nah, saya takutnya di tugas juga gitu. Saya takutnya teman-teman masih salah di bagian ini pas UAS nanti, apalagi kalau memang belum benar juga nanti kebiasaan sampai pas teman-teman nulis skripsi atau proposal penelitian. Nah, itu kan akan berabe gitu ya. Jadi bisa diperhatikan dan nanti saya juga akan share video ini gitu ya ke teman-teman di LMS. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang preposisi. Nah, preposisi itu apa? Ini adalah salah satu yang paling banyak teman-teman salah. Nah, jadi preposisi sendiri teman-teman itu adalah kata depan ya. Untuk apa sih? Jadi kata depan yang menghubungkan kata benda atau kata kerja dengan keterangan tempat, waktu, cara, atau tujuan. Contohnya apa sih? Kayak di, pada, ke, kepada, untuk, dari gitu ya. Nah, itu banyak banget nih teman-teman yang penggunaannya masih salah gitu ya, terutama di UTS kemarin. Kan UTS kemarin kan tentang paragraf macam-macam eksposisi dan lain sebagainya gitu. Dan preposisi sendiri tidak akan bisa berdiri sendiri, pasti diikuti oleh kata lainnya juga gitu. Nah, sekarang saya akan hari ini khusus membahas preposisi di yang teman-teman banyak banget salah gitu. Oke, jadi preposisi di itu apa? Nah, kalau preposisi di teman-teman dalam bahasa Indonesia itu fungsi utamanya sebagai penunjuk tempat atau lokasi gitu ya. Nah, misalkan apa sih? Misalkan teman-teman mau bilang tempatnya di Indonesia, berarti di spasi Indonesia gitu ya. Nah, harus ditulis terpisah ya teman-teman, nggak boleh ada spasi. Di sini ada yang mungkin masih belum tahu nggak terkait di itu harus dipisah atau digabung atau ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Oke, kalau misalnya nanti masih bingung, dilihat aja gitu ya penjelasannya. Jadi teman-teman di itu seperti itu gitu ya. Nah, contohnya di ini teman-teman, contoh ya, misalkan di sini ada buku itu ada di meja. Nah, si mejanya ini kan lokasi atau tempatnya gitu. Misalkan kita nanya, bukunya ada di mana gitu. Oh, ada di meja, di meja. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada spasi nggak sih? Ada ya. Boleh nggak sih kalau di meja kita gabung? Ada yang tahu? Di meja harus kita gabung. Boleh atau enggak? Kita tuh, benar. Tidak, Bu. Ya, enggak boleh ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Enggak boleh digabung ya teman-teman. Kenapa? Karena dia tuh kata depan atau preposisi gitu. Contoh lain ya teman-teman, saya punya ada dia duduk di kursi. Nah, kursinya itu adalah si posisinya atau lokasinya. Misalkan kita nanya, dia duduk di mana sih gitu? Udah datang atau belum? Duduk di mana? Oh, dia duduk di kursi gitu. Jadi lokasinya adalah di kursi. Nah, dinya ini adalah yang kita bilang sebagai preposisi atau kata depan gitu ya, teman-teman. Contoh yang terakhir adalah kami bermain di dinya preposisi taman sebagai tempatnya gitu ya. Nah, ini tiga-tiganya kalau teman-teman lihat di contoh, ada nggak sih yang digabung? Nggak ada ya, semuanya harus dipisah. Kenapa? Karena meja, kursi, dan taman di tiga kalimat ini merupakan kata tempat gitu atau lokasi gitu, nunjukin ada di mana gitu. Terus kalau dinya itu adalah si kata depannya gitu. Jadi nggak boleh digabung ya teman-teman. Termasuk kalau teman-teman mau ngomong di mana. Nah, itu banyak sekali saya temukan di UTS dan tugas teman-teman di mana itu selalu digabung gitu. Boleh nggak sih? Nggak boleh ya, karena dinya tuh preposisi. Mana tuh juga kata benda gitu. Jadi nggak boleh digabung gitu ya. Jadi nanti setelah ini usahakan nih, habis ini kan UAS nih. Nah, nanti kan teman-teman juga menemukan banyak mata kuliah yang outputnya adalah seperti paper atau esai atau makalah. Nah, itu jangan sampai salah gitu ya di preposisi. Karena itu sebenarnya dasar sekali ya, teman-teman. Oke, selanjutnya nih. Ini yang teman-teman paling sering salah.
Jadi teman-teman banyak banget yang salah di-nya tuh digabung. Seolah-olah di-nya tuh adalah imbuhan gitu. Padahal di yang digabung itu merupakan imbuhan. Imbuhan tuh apa sih, Bu? Jadi imbuhan itu adalah biasanya ditempelkan pada kata kerja. Contoh ya, contoh imbuhan ditempelin di itu misalkan dibuatkan, dimandikan, diceritakan, dilukis, dihimbau gitu. Jadi ini harus digabung. Kenapa? Karena imbuhan gitu. Jadi kalau di sebagai ibuhan itu fungsinya buat kata kerja pasif. Tahu kan ya teman-teman kata kerja pasif. Jadi suatu kegiatan yang dikenakan ke orang gitu. Misalkan tadi ya dibuatkan teh oleh nenek. Atau misalkan di mm, anak itu sangat dimanjakan oleh ibunya. Manja kata kerjanya dimanjakan, dinya ibuhan kan juga ibuhan gitu. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya waktu zaman SMA gitu. Jadi wajib digabung. Contoh ya, rumah itu dibersihkan oleh ibu. Oke, jadi tulisannya bukan di spasi bersihkan oleh ibu. Nah, saya nemu banyak banget yang gitu. Jadi giliran imbuhan teman-teman pisah jadi di spasi bersihkan. Terus giliran itu merupakan kata depan atau preposisi malah digabung. Contohnya di mana tanpa spasi atau di Jakarta digabung gitu. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Oke. Nah, oke gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya surat itu ditulis oleh Ani gitu. Kata dasarnya tulis, terus kita tambahin imbuhan di, jadinya ditulis. Berarti ada sebuah surat nih yang nulis siapa? Ani gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir makanan itu dimasak dengan hati-hati. Kata kerjanya masak, terus kita tambahin imbuhan di depannya yaitu dimasak gitu ya. Ini jadi kata kerja pasif. Jadi makanan itu harus gimana sih masaknya gitu? Oh, harus dimasak dengan hati-hati gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, imbuhan nggak mungkin sama sekali ada spasi di tengah-tengahnya. Jadi harus digabungin gitu ya. Gitu. Jadi harus seperti ini gitu. Jangan ada spasi di tengah-tengah sini gitu. Karena mereka adalah imbuhan, nempelnya di kata kerja. Oke, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan kah terkait preposisi di itu harus seperti apa? Kalau imbuhan yang teman-teman sering miss, apakah ada pertanyaan? Aman? Insya Allah aman, Bu. Oke, insya Allah aman ya. Oke, good. Oke, kalau aman, kita akan coba lihat perbandingannya nih, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman masih bingung ya, mungkin kalau kita ngomonginnya istilah, mungkin bingung apa sih maksudnya preposisi gitu. Itu kan istilah yang gak lazim kita sebut kesehari-hari gitu ya. Nah, jadi gini ya bedanya teman-teman. Kalau dipisah itu adalah yang nunjukin tempat alias preposisi gitu. Pokoknya inget-inget aja nunjukin tempat. Berarti belakangnya selalu kata tepat atau kata benda gitu. Nggak mungkin kata kerja atau kegiatan. Harus dipisah. Ini harus ingat harus dipisah. Nggak boleh digabung nulisnya. Contoh tadi ya di rumah, di sekolah, di kampung halaman, di Jakarta, di Korea, di koran gitu. Nah, itu namanya preposisi gitu. Nah, tapi uniknya kalau di preposisi lain seperti dari, ke, kepada, untuk, teman-teman nggak pernah ada yang salah. Kenapa? Karena dari, untuk, pada, ke, itu nggak ada imbuhan yang kayak gitu kan teman-teman. Jadi teman-teman nggak akan bingung. Sementara kalau di, karena dia ada bentuk imbuhannya, maka teman-teman sering bingung nih kebalik gitu. Nah, kalau yang bawah nih, dia yang harus dirangkai atau digabung itu merupakan imbuhan. Jadi wajib tempelin. Nggak boleh dipisah sama kata kerjanya. Contoh tadi ya kita sudah belajar ditulis, dimasak, dibuat. Nah, kalau teman-teman dari sini nggak ada yang ada spasinya ya. Semuanya harus digabung gitu. Oke, nah semoga dengan perbandingan ini teman-teman jadi mulai paham ya dan tolong banget diterapkan nanti pas kita nulis buat UAS gitu. Oke, nah selanjutnya nih teman-teman kita akan coba latihan sedikit. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan coba latihan sedikit gitu. Kita akan coba lihat mana yang preposisi, yang mana kira-kira yang imbuhan. Oke, nah saya punya 3 kalimat ya teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat di kalimat pertama. Oke, kira-kira eh ada preposisi kah atau justru malah ada imbuhan? Silakan teman-teman yang tahu.
Kita punya di kalimat pertama ada anak-anak bermain di lapangan. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira yang ada di kalimat satu? Apakah itu preposisi atau kata depan di atau justru di imbuhan? Ada yang tahu teman-teman? Preposisi, Bu. Oke, preposisi. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa dia preposisi? Kata tempat setelahnya. Oke, good. Betul. Ini tempat ya di lapangan. Anak-anak bermain di lapangan. Misalkan kita tanya, anak-anak main di mana sih gitu? Oh, di lapangan. Betul. Jadi ini betul ya. Penulisannya juga sama seperti ini, harus dipisah. Lapangan sama di nggak boleh digabung. Oke, bagus. Selanjutnya nomor dua ya teman-teman. Pekerjaan itu dilakukan dengan baik. Nah, kira-kira nih kita nemu kata di sini. Dilakukan. Ada yang tahu nggak? Apakah ini preposisi atau imbuhan? Imbuhan, Bu. Imbuhan, oke good, betul ya. Ini adalah imbuhan. Oke, ada yang tahu kenapa? Boleh lewat chat juga ya teman-teman, kalau berhalangan open mic. Ada yang tahu kenapa dia imbuhan? Karena kata kerja pasif, Bu. Oke, bagus. Karena kata Melakukan. kerja. Betul, karena kata kerja pasif. Aktifnya adalah melakukan, kalau pasifnya adalah dilakukan gitu ya. Jadi yang lakuin orang lain gitu ya. Oke, bagus. Jadi kata tadi yang melakukan, dilakukan. Nah, teman-teman lihat, apakah kalau kita nulis dilakukan itu boleh dipisah? Tidak boleh ya, karena imbuhan. Nah, jadi jangan lagi menulis imbuhan dipisah, itu tidak boleh. Selanjutnya yang terakhir teman-teman, buku itu ditaruh di rak. Oke. Ah, kira-kira nomor tiga gimana nih? Ada preposisi kah? Ada imbuhan kah? Kalaupun ada keduanya, di mana? Silakan, nomor tiga. Imbuhan. Oke, imbuhan. Yang mana? Ditaruh Ditaruh. kalimat pasif Ini menaruh, Bu. menaruh. Oke, good. Ditaruh. Oke, untuk aktifnya menaruh. Betul, ini adalah imbuhan. Terus apakah ada lagi? Oke, ada nih teman kita jawab preposisi. Ya, yang ini adalah preposisi. Kenapa? Karena kita teman-teman lihat di belakang rak. Rak itu kan kata tempatnya ya gitu ya. Di mana sih bukunya diletakkan atau ditaruh gitu? Oh, di rak gitu. Jadi di-nya yang ini merupakan preposisi, sementara sorry, kalau sementara ini merupakan kata kerja pasif alias imbuhan gitu ya. Saya tulisnya i aja gitu. Oke. Good job teman-teman, bagus. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah mulai bisa membedakan antara mana sih yang merupakan preposisi, mana yang merupakan imbuhan. Jadi jangan mentang-mentang bunyinya sama yaitu di, kita jadi ya udahlah terserah. Kalau teman-teman lewat chat WhatsApp, kalau mau dipisah atau digabung terserah aja nggak apa-apa. Tapi sekarang kan kita konteksnya adalah akademik, jadi teman-teman sebisa mungkin harus sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Oke, sekali lagi kita ada latihan. Nah, kita mau coba memperbaiki beberapa kalimat yang salah ini gitu ya. Oke, dari yang pertama teman-teman, seharusnya seperti apa sih? Ini ada kalimat di sawah banyak burung bangau. Oke, ada yang bisa? Oke, kita ada dari chat nih. Oke, good. Sudah ada yang jawab ya di chat. Di sawah harus di spasi gitu. Betul, spasi. Ada yang tahu nggak kenapa sih di sawah itu harus di spasi? Lewat chat juga boleh ya teman-teman. Kenapa di sawah itu harus di spasi? Menunjukkan Karena lokasi apa ya, Bu? tempat. Oke, Iya, lokasi betul. tempat, Bu. Oke, betul. Seharusnya di Bagus. Betul. Kenapa harus dipisah? Karena sawahnya kan tepat ya di sawah gitu. Banyak burung bangau. Di manakah banyak burung bangau? Di sawah gitu. Jadi di spasi sawah. Betul, bagus. Oke, selanjutnya nih teman-teman. Anak itu duduk di kursi. Mana yang harus kita perbaiki? Oke, ada yang tahu? Anak itu duduk di kursi. Oke, good. Ada yang sudah menjawab ya di chat di kursi. Yang harus kita perbaiki di sini di kursi.
Dan ini harus dispasi. Kenapa? Karena kursinya merupakan tema tempatnya gitu ya. Di mana sih dia duduknya gitu ya? Oh, di kursi. Maka kursi sebagai kata benda itu juga kata tempat. Dinya harus dispasi. Ini bukan imbuhan. Oke, bagus. Yang terakhir teman-teman, surat dikirim oleh ibu. Surat dikirim oleh ibu. Mana yang harus kita perbaiki? Dikirimnya disambung, Bu. Oke, bagus. Dikirimnya harus disambung ya. Imbuhan. Imbuhan. Ya, kenapa? Karena adalah imbuhan. Jadi ini nggak boleh ada spasi, dia harus digabung, yaitu dikirim. Jadi dia adalah imbuhan. Imbuhan, ingat ya, imbuhan nggak akan pernah tuh yang namanya imbuhan di spasi, gitu ya. Misalkan teman-teman bilang, em, kamu sedang melakukan apa gitu. Nggak mungkin kan kita bilang me spasi lakukan atau me spasi laku spasikan tuh nggak mungkin. Jadi jangan lupa kalau em, apa namanya imbuhan tuh harus digabung gitu ya. Oke, bagus teman-teman. Nah, sampai di sini dulu teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Jauh ini aman? Aman ya? Aman, Bu. Aman ya, oke. Nah, sebenarnya satu lagi yang paling banyak saya sering lihat salah itu kemarin di bagian UTS dan tugas itu adalah soal em, kapital, huruf kapital, tapi nggak saya tulisin materinya di sini. Kalau begitu saya coba tanya dulu, untuk huruf kapital teman-teman sudah tahu penggunaannya seperti apa? Jadi bukan cuma di awal kalimat ya. Ada yang mungkin masih bingung teman-teman? Nama tempat, Bu. Oke, nama tempat betul ya. Nama tempat juga menggunakan kapital. Oke, saya tulis di sini aja deh. Kalau kapital, ini kelihatan kan ya? Coba kita lihat. Oke, kelihatan. Nah, kapital itu di awal kalimat pasti harus besar gitu ya. Contoh ya, teman-teman mau bilang tadi ya di sawah, bla 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 bla. D-nya harus gede ya, D-nya harus gede karena ini kan dia di awal. Terus kalau sudah ada titik, misalkan titik gitu ya. Terus mau mulai lagi, otomatis teman-teman harus menggunakan kapital lagi. Nah, itu harusnya sudah tahu ya, karena itu paling basicnya. Nah, terus tadi ya, teman-teman kita sudah bilang nama tempat. Misalkan teman-teman bilang, saya lahir di Jakarta. J-nya harus gede ya, teman-teman, Jakarta. Saya lahir di Jakarta. Jadi jangan kecil lagi gitu ya. Kemudian misalkan dia mau Nama ngomong orang, Bu. bahasa Indonesia. Ya betul, nama orang juga harus besar. Nama orang ya, nama orang misalkan namanya adalah Insinyur Soekarno gitu ya. S-nya harus besar. Kemudian juga misalkan teman-teman mau bilang apa namanya tadi, misalkan mau bilang saya belajar bahasa Indonesia. Itu jangan lupa ini besar ya, Indonesia. Jadi jangan kecil. Itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Atau misalkan judul, misalkan teman-teman mau menceritakan terkait dengan kemarin kan UTS-nya tuh bikin paragraf eksposisi terkait dengan ilmu teman-teman gitu ya. Misalkan teman-teman mau bilang, iya berdasarkan buku ini dengan judul bla bla bla. Bla." Nah, jangan lupa judul itu selalu huruf kapital dulu gitu ya. Misalkan judulnya judul buku eh, buku apa ya? Buku misalkan judulnya bu- buku berjudul Hujan Bulan Juni. Nah, misalkan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi harus dikasih kapital seperti ini. Nah, ini yang paling dasarnya ya untuk kapital sendiri teman-teman. Nah, masalahnya adalah saya nemu banyak sekali. Jadi setiap kata ganti maka dimulai dari kapital. Nah, itu tolong banget jangan seperti itu lagi ya teman-teman. Saya minta banget untuk tidak seperti itu lagi. Jadi kemarin saya menemukan banyak sekali yang seperti ini. Misalkan teman-teman mau bilang, saya lahir di Jakarta. Saya sudah lulus sarjana. Nah, misalkan kayak gini. Nah, jadi setiap ganti kata banyak banget saya temu mahasiswa yang seperti ini, teman-teman. Jadi setiap ganti kata maka dimulai kapital lagi, kapital lagi. Nah, itu jangan ya teman-teman. Tolong yang mungkin kemarin ingat-ingat, oh iya saya dulu kayak gitu waktu UTS. Nah, jangan dilakukan lagi nanti pas UAS ya teman-teman. Ini saya himbau dari sekarang gitu ya, sebelum kita UAS gitu. Jadi tolong diperhatikan. Untuk kapital ini yang paling dasarnya tolong dipelajari gitu ya. Oke, nah itu untuk kapital. Jadi yang paling banyak salah tadi ya preposisi dan juga penulisan kapital. Kalau sisanya sih aman sih gitu. Nah, satu lagi teman-teman,
kalau misalkan nanti ada UAS ada instruksinya, saya mohon banget tolong dibaca betul-betul. Contoh ya, misalkan kemarin UTS itu diminta untuk menjelaskan, membuat paragraf, misalkan narasi kah, deskripsi dan lain sebagainya, dan ada gambarnya. Nah, saya lihat itu banyak yang mengarang bebas dalam artian gini, misalkan gambarnya kemarin ada ingat nggak gambar apa? Eh, Orang nyebrang kalau nggak salah ya. Orang nyebrang terus habis itu dia membuang sampah sembarangan, pisang kalau nggak salah. Kemudian itu menyebabkan orang lain pas nyebrang jadi jatuh karena kepleset sama pisang tersebut. Gitu kan narasinya gitu. Nah, tapi banyak banget yang membuat cerita lagi. Ada yang membuat cerita mau nyebrang, kemudian tertabrak mobil, kemudian dibantu ibu-ibu. Nah, di situ satu tidak ada ibu-ibu, yang kedua tidak ada mobil gitu. Jadi mohon sekali mengarang tuh nggak masalah kalau memang tugasnya disuruh mengarang bebas gitu dengan skenario yang teman-teman buat. Yang penting kami sebagai dosen melihat bagaimana cara menyusun kalimatnya, bagaimana ejaan bahasa Indonesianya gitu. Tapi tolong banget teman-teman jika sudah ada instruksi mohon diikutin gitu ya. Termasuk dengan paragraf eksposisi yang di akhir. Jadi kan disuruh untuk bidang ilmu masing-masing, jurusan masing-masing. Di sini kan saya ngajar komunikasi dan informatika ya kalau nggak salah. Maka teman-teman yang komunikasi bisa banget nih sesuai dengan teman-teman, ilmu teman-teman. Contoh, teman-teman mungkin kalau di komunikasi belajar tentang public speaking atau misalkan tentang PR atau tentang apa, boleh banget tuh disebutkan gitu, dijelaskan lewat satu paragraf. Kemudian kalau informatika mungkin bisa tentang apa gitu ya, tentang web atau apa, saya tidak terlalu paham. Tapi jangan tentang tema lain. Nah, saya lihat teman-teman banyak sekali yang tiba-tiba nih anak komunikasi atau informatika membahas tentang bioteknologi atau biologi atau virus apa gitu. Atau pernah ada yang fotosintesis. Saya menemukan beberapa tentang fotosintesis. Saya nggak tahu itu mirip banget. Nah, jadi coba tolong diikutin instruksinya gitu ya teman-teman. Oke. Jadi semoga UAS nanti tidak ada kesalahan-kesalahan yang gitu karena sayang banget nih karena kalau tidak sesuai instruksi nilainya bisa berkurang gitu. Oke deh teman-teman itu untuk himbauannya nanti untuk UAS. Kira-kira untuk materi hari ini atau nanti untuk kalau soal UASnya belum ya. Untuk mungkin tugas kemarin ada yang bingung gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum kita tutup VidCon hari ini? Oh silakan ada Mbak Dahlia Sinaga. Silakan. Bu, sebelumnya saya mohon minta maaf. Kemarin Mm-mm. ada keterlambatan waktu. Apakah masih bisa diberi kebijaksanaan Bu untuk malam hari ini saya kirim jawabannya Bu. Terima kasih Oke. Bu. Untuk tugas ya? Iya, betul Bu. Oke. Ya, nah untuk tugas juga teman-teman beberapa eh ada yang menanyakan gitu ya terkait perpanjangan waktu. Karena beberapa banyak yang minta juga akan saya panjangkan sekitar sampai tanggal 5 Juli. Tapi karena memang yang ngumpulin sudah banyak ya, hampir semua sudah mengumpulkan, maka agar adil nanti yang mengumpulkannya agak telat, maka ada pengurangan poin. Gak apa-apa ya. Nanti saya akan panjangkan 5 Juli, saya buka lagi untuk teman-teman yang minta. Oke, baik. Terima kasih Bu. Gak apa-apa Oke. nilainya Ya. kurang yang penting. Udah Oke, ngumpulin. nggak apa, yang Makasih penting Bu. ngumpulin ya gitu. Tapi nanti ya ada pengurangan poin, nggak yang gede-gede banget gitu. Cuman pasti akan ada pengurangan poin karena untuk melihat teman-teman yang juga sudah mengumpulkan itu biar adil aja gitu. Oke, semoga menjawab ya. Oke, ada lagi teman-teman mungkin ada yang mau menanyakan terkait tugas atau ini atau mungkin UAS UTS kemarin ada yang masih membingungkan. So far sih nilainya nggak ada yang jatuh-jatuh banget sih waktu UTS kemarin. Ibu, maaf, Ya, silakan. untuk tugasnya nanti dibuka jam berapa ya? Saya juga belum ngumpulin. Oke, akan saya panjangkan sampai tanggal 5 Juli. Jadi dimanfaatkan aja waktunya ya. Tapi kan sekarang tanggal 3 Baik. nih. Sampai tanggal 5 Juli malam gitu. Jadi, malam apa ya? Iya, sekitar malam lah. Nanti tolong dikumpulkan saja. Tapi memang nanti akan ada pengurangan poin gitu ya. Karena biar adil dengan yang sudah mengerjakan gitu. Iya, baik. Oke. Makasih, Budi. Oke, iya. Oke, ada lagi teman-teman? Nanti saya sounding juga ya di WhatsApp dan juga di LMS gitu ya terkait perpanjangan sampai tanggal 5 Juli. Oke, kita lihat template chat. Oke, belum ada ya.
Oke teman-teman, jadi VidCon hari ini lumayan singkat gitu ya. Nah minggu depan insya Allah saya mau mengadakan VidCon yang terakhir sebelum UAS. Nah itu materinya agak sedikit banyak, nggak banyak-banyak banget sih, tentang penulisan penelitian gitu ya. Nanti kan teman-teman bakal nulis juga ya terkait proposal atau mungkin teman-teman mau PKL, bikin laporan, terus habis itu skripsi juga. Nah nanti mau membahas tentang itu ya terkait arsitektur ilmiah dan lain sebagainya. Gimana sih cara nulisnya gitu. Karena memang itu adalah salah satu bentuk output dari mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi biar benar gitu nulisnya ya. Jadi kalau nggak berhalangan, teman-teman bisa banget join Zoom-nya lagi. Sepertinya saya juga akan mengadakan Kamis lagi jam 7 malam kayak hari ini gitu ya. Oke. Nah, kalau begitu teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi atau ada pertanyaan belum ada kepikiran sekarang, boleh tanyakan di grup aja atau di LMS. Kalau begitu teman-teman, saya izin stop share. Oke, terima kasih juga yang sudah menyempatkan hadir ya gitu. Ya lumayan lah ada 11 orang gitu. Nanti ini juga saya share juga ya di LMS sama yang kemarin-kemarin kayaknya saya belum share di LMS ya. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya membahas terkait dengan sistematika penulisan karya ilmiah.